Setiap firman adalah fakta rohani yang harus saya terima dan percayai sebagai sebuah fakta. Karena firman bukanlah opini rohani. Sehingga bukan untuk dikritisi, diragukan, dipertanyakan, apalagi dinilai secara logika manusiawi. Saya merenungkan kisah beberapa tokoh di dalam Alkitab mengenai respon mereka terhadap firman yang datang dalam hidup mereka. Dan saya mendapati bahwa firman Tuhan sudah pasti jadi. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Tidak peduli apakah pribadi yang mendengar firman tersebut percaya atau tidak. Sama seperti hukum gravitasi yang tidak bekerja berdasarkan keyakinan manusia akan keberadaan gravitasi tersebut, seperti itulah firman. Karena firmannya adalah sebuah hukum, pasti terjadi, tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Tetapi ada perbedaan yang menyolok antara pribadi yang mempercayai firman-Nya dengan mereka yang meragukan atau tidak mempercayai firman. Berikut ini beberapa tokoh yang menundukkan logika manusiawi mereka di bawah firman yang datang, dan justru mempergunakan firman untuk membangun logika ilahi dalam kehidupan mereka. Yang pertama, Abraham. Sudah menjadi topik pembahasan kita beberapa waktu terakhir ini, bahwa ketika firman datang dalam hidupnya, ia percaya dan ia mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Dari kemandulan, fakta lahiriah, ia menjadi bapak kita semua. Fakta rohani yang sekarang juga sudah menjadi fakta lahiriah. Yang kedua, Maria. Walaupun ia masih tidak mengerti ketika firman Tuhan datang, tetapi ia menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Ia tidak meragukan ketidakterbatasan Tuhan. Terlihat dari responnya pada kitab Lukas 1 ayat yang ke-38 dan dari keterbukaannya terhadap firman. Privilege yang sangat istimewa ia alami. Yesus, sang raja segala raja, lahir dari kandungannya. Saya mau membangun respon yang sama seperti Maria, dengan selalu meresponi firman dengan berkata, terjadilah padaku sesuai dengan firman-Mu, karena aku ini hamba Tuhan. Yang ketiga, Simon Petrus. Walaupun secara lahiriah ia adalah seorang nelayan, sedangkan Yesus adalah anak seorang tukang kayu, tetapi ia memposisikan diri sebagai murid Yesus. Lukas 5 ayat yang ke-5. Sehingga ia mengikuti arahan Yesus dalam hal menangkap ikan yang sebetulnya adalah bidang keahlian Petrus sebagai seorang nelayan. Ketaatannya terhadap firman membuatnya menangkap sejumlah besar ikan, bahkan sampai jalannya menjadi koyak dan ikan-ikan tersebut memenuhi 2 perahu penuh. Lukas 5 ayat 6-7. Tetapi bukan itu poin utamanya. Poin utamanya adalah ketaatannya terhadap firman telah membawanya terhisap masuk dalam kegerakan yang Yesus bawa. Lukas 5 ayat 10-11. Berikut ini adalah beberapa tokoh yang terus mempertahankan logika manusiawi mereka ketika firman datang dan menilai firman dari logika manusiawinya. Yang pertama, perwira, ajudan raja yang mendengar Elisa menyampaikan firman Tuhan. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Ia tidak mempercayai firman tersebut. Bahkan ia berkata bahwa sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, itu mustahil untuk terjadi. Ia meragukan kedaulatan Tuhan. Hasilnya, firman Tuhan tetap tergenapi, karena firman-Nya adalah hukum. Ajudan raja ini melihat tergenapinya firman Tuhan, tetapi ia tidak menikmatinya. Malah justru ia terinjak-injak dan mati ketika firman tersebut tergenapi. 2 Raja-Raja 7 ayat 16-17. Yang kedua, Zakaria. Ia berdoa untuk memiliki anak. Lukas 1 ayat 13. Tetapi tanpa keyakinan bahwa Tuhan dapat melakukannya. Sehingga ketika firman yang menjadi jawaban Tuhan datang atas hidupnya, ia bukannya bersuka cita, tetapi justru meragukan Tuhan. Lukas 1 ayat 18. Apa yang menjadi konsekuensinya? Ia menjadi bisu sampai firman tersebut tergenapi. Lukas 1 ayat 20. Padahal ia adalah seorang imam, tetapi ia kehilangan kesempatan untuk dapat bersaksi bahwa Allah telah menjawab doanya. Dari hasil perenungan kisah-kisah di atas, berikut sudut pandang ilahi yang saya set di pikiran dan hidup saya. Yang pertama, saya mau menerima firman sebagai fakta rohani dalam hidup saya dan mempergunakan firman tersebut untuk membangun logika ilahi dalam kehidupan saya. Yang kedua,
Roh Kudus dan saya sedang bekerja sama sebagai satu tim untuk mengerjakan agenda kerajaan yang membutuhkan terbangunnya logika ilahi. Dalam proses ini, ada suatu misi yang saat ini sedang Roh Kudus jalani bersama saya, yaitu suatu misi untuk membangun pikiran Kristus dalam pikiran saya, yang tadinya menjadi markas logika manusiawi yang menentang pengenalan akan Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 4-5. Yang ketiga, saya harus terus alert dan terus menumbuhkan ketaatan mutlak dalam diri saya, karena Roh Kudus adalah pemimpin untuk misi ini. Saya harus mengikuti pergerakannya sambil terus aktif mengasah senjata saya, yaitu bertekun dan memperkatakan firman. Yang keempat, ketika ada firman yang menurut logika manusiawi saya mustahil atau tidak make sense, itulah sinyal dari Roh Kudus yang menunjukkan koordinat lokasi dari kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah dalam pikiran saya. Sehingga bersama Roh Kudus, saya dapat secara spesifik meruntuhkan kubu tersebut dan menaklukkannya dengan pikiran Kristus. Yang kelima, ketika ada firman yang menurut logika manusiawi saya sangat besar, terlalu dahsyat, too good to be true, itulah sinyal dari Roh Kudus untuk saya segera mengambil firman tersebut seperti Maria, Lukas 1 ayat yang ke-38, dan mempercayainya dengan terus bertekun dalam firman. Karena sesungguhnya firman yang datang adalah sebuah privilege yang Tuhan ingin berikan kepada saya sebagai umatnya. Yang keenam, konsekuensi akan saya alami jika saya tidak mempercayai firman adalah bisu rohani. Hidup saya tidak dapat berkata-kata apapun atau menyaksikan apapun mengenai kebesaran Tuhan. Tetapi ketika saya mempercayai firman, saya memposisikan diri saya untuk bangkit menjadi saksi, menjadi bukti nyata dari kesetiaan Tuhan dan ketidakterbatasannya. Terbangun suatu atmosfer yang berbeda ketika saya mulai membangun sudut pandang di atas. Saya menjadi semakin agresif dan aktif untuk bertekun di dalam firman ketika ada firman yang bertentangan dengan logika manusiawi saya. Saya begitu bersemangat untuk menemukan fakta-fakta rohani yang memperkuat terbangunnya logika ilahi dalam hidup saya, sehingga logika manusiawi kehilangan tempat sepenuhnya dari pikiran saya. Saya mendapati bahwa bahkan dalam keberadaan saya yang masih memiliki kelemahan dan ketidakakuratan, ketika saya memposisikan diri untuk berpartner dengan Roh Kudus, Ia terus membersihkan dan memurnikan hidup saya dari segala kontaminasi logika duniawi. Di saat yang sama, Roh Kudus terus mengajar, melatih, dan mendandani kehidupan saya untuk menjadi pribadi yang memiliki pikiran Kristus dan memiliki keperkasaan rohnya. Saya berketetapan untuk terus aktif mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam membangun logika ilahi dengan penuh passion. Amin.